Berdaya manusia itu PT Indofood itu aktif dalam bidang pendidikan. Contohnya itu tapi formal maupun non formal. Nah, PT Indofood ini dia melalui program beasiswa itu yang terkenal namanya BISMA. Nah, itu setiap tahun tuh PT Indofood sendiri tuh membagi siswa itu yang terkenal namanya BISMA. Nah, itu setiap tahun tuh PT Indofood sendiri tuh membagi beasiswa kepada anak-anak atau karyawan yang berprestasi. Dan dia juga melakukan kerjasama dengan universitas-universitas terkenal di Indonesia. Dan juga kalau dalam universitas-universitas terkenal di Indonesia. Dan juga kalau dalam peningkatan nilai ekonominya, PT Indofood ini mengadakan UKM dalam masyarakat sekitar. Tapi menurut riset yang saya baca, kalau PT Indofood itu terkenal dalam pemberdayaan wanitanya. Jadi dia tuh membantu istri-istri para petani yang di terpencilan di desa-desa itu juga bisa dapat melakukan kegiatan, ada skills-nya juga. Jadi dia bukan namanya itu program pojok selera. Jadi nanti istri-istri petaninya menjahit, gimana sih caranya memasak itu kayak gimana, supaya nanti mereka juga bisa mendirikan usahanya. Yang ketiga itu kegiatan solidaritas kemanusiaan. Di sini PT Indofood tuh berfokus seperti menjadi relawan bencana ya, bencana alam. Dan itu dia mendirikan posko ya seperti menyediakan makanan, karena kan dia juga bergerak dalam makanan pokok juga dan makanan ringan ya seperti snack kayak seperti itu, Pak. Terus juga yang terakhir ini partisipasi aktif dalam kegiatan komunitas. Kalau PT Indofood itu aktif sekali dengan renovasi-renovasi seperti gereja, masjid, dan tempat ibadah atau sarana-sarana ibadah lainnya. Seperti itu, Pak. Oke. Jadi kalau diringkas, Indofood itu memberikan beasiswa, lalu memberikan kesempatan untuk pemberdayaan perempuan, ya. Bencana alam. Bencana alam, oke. Lalu yang terakhir tadi apa? Yang terakhir itu dia berkontribusi aktif dalam renovasi gereja atau masjid. Oke, perbaikan fasilitas umum ya. Oke, thank you. Aurel. Ya, Pak, selamat pagi Pak Wisnu dan teman-teman. Saya memilih PT Mayora. PT Mayora sendiri memiliki dua dasar, yaitu community dan environment. Ya, itu. Nah, community ini dia lebih ke pendidikan dan sosial. Dia pernah PT Mayora memberikan beasiswa, tapi melalui satu komunitas. Jadi dia tidak memberikan langsung, tapi melalui sebuah komunitas. Lalu PT Mayora juga melakukan bedah rumah, terus melakukan bedah sekolah dan membantu sekolah-sekolah yang memiliki kekurangan fasilitas seperti perpustakaan, terus meja-meja, membantu seperti itu. Nah, kalau untuk lingkungan, Mayora sendiri mengelola dan melatih para petani kopi. Karena Mayora sendiri memiliki PT Torabika. Nah, itu mereka mengambil langsung kopi yang udah mereka latih di petani-petani itu. Ya. Lalu PT Mayora juga dalam lingkungan dia pernah membuat suatu gerakan untuk menanam 1.000 pohon di daerah Pacitan kalau nggak salah. Lalu dia juga membantu warga di daerah pabriknya yang di daerah Tangerang. Itu untuk. Jadi dia mencoba untuk satu perbaikan fasilitas pendidikan ya. Iya. Terus yang berikutnya tadi apa? Dia melatih dan mengelola kebun kopi sendiri. Ya, untuk petani kopi untuk beberapa hal juga nanti sama kasusnya dengan yang sempat membaca tuh siapa tuh. Terus? Lalu dia membedah rumah juga di daerah. Bedah rumah, oke. Iya, bedah rumah. Terus memberikan memperbaiki jalan di daerah pabrik-pabrik itu, lingkungan pabriknya, Pak. Artinya semuanya untuk
community services ya, layanan untuk komunitas. Q. Eva. Iya Pak, saya. Nestle. Saya pilih PT Nestle. PT Nestle ini sendiri sebenarnya punya 3 kegiatan dalam program CSR-nya. Yang pertama itu dia itu ingin memperbaiki nutrisi masyarakat. Terus yang kedua itu yang dapat digunakan. Itu mereka itu sebenarnya punya alatnya sendiri. Nah, air limbah ini tujuannya untuk mengurangi limbah dari pabrik Nestle sendiri. Jadi itu airnya diolah dan disalurkan kembali untuk para petani. Nah, jadi sebenarnya airnya ini bukan digunakan untuk digunakan untuk kehidupan sehari-hari, cuman dialirkan untuk membantu para petani. Dan air ini dapat membantu hasil dari petani ini dibuat juga untuk dibagi untuk para masyarakat, dan juga ada beberapa bagian yang diolah oleh PT Nestle itu. Beberapa bagian yang diolah oleh PT Nestle itu. Nah, yang ketiga itu pembangunan rural development. Jadi dia membangun desa, Pak. Jadi PT Nestle sendiri kalau saya nggak salah dia tahun 1900-an itu emang udah memperbaiki salah satu desa. Nah, desanya itu masyarakat desanya itu dibantu untuk dapat mengelola susu segar. Jadi susu segar PT Nestle itu berasal dari CSR-nya. Menurut saya itu CSR-nya. Itu aja, Pak. Oh, oke. Jadi memang kalau Nestle itu karena dia bergerak di bidang susu, dia paling banyak aktif untuk para peternak sapi di sana untuk penghasilan susu yang baik. Sempat baca bahwa mereka mencoba untuk membeli susu dengan harga yang kompetitif. Jadi bukan harga yang sangat rendah untuk petani untuk memperbaiki kehidupan masyarakat di sana. Lalu juga mereka mencoba untuk mengolah. Nah, ini juga penting kalau untuk pabrik, mencoba untuk mengolah limbah itu menjadi zero waste. Nah, kalau zero waste itu kan artinya dia mencoba untuk memperbaiki ekosistem yang ada di lingkungan. Nah, itu baik sekali untuk dilakukan. Lalu juga dia juga kalau nggak salah perbaikan nutrisi, Pak. Perbaikan nutrisi, ya. Apa motonya saya lupa kemarin? Good food, good life. Good food, good life, oke. Ya, kebetulan pernah ada satu senior kalian, Kak Salsa, itu magang di Nestle. Gitu. Jadi saya dapat beberapa info juga. Salsabila Widagdo. Enggak. Yang kemarin wisuda? Oh, no. Oh, oke. Makrab bareng, Pak, waktu itu. Oh iya, betul. Oke. Oke, kita lanjut. Sip, terima kasih. Kita lanjut ke MN. Saya boleh izin toilet nggak, Pak? Iya, boleh. Makasih, Pak. Boleh. Makasih, Pak. MNC Bank. Ya, Pak. Lebih kayak MNC Group sih, Pak. Jadi, MNC Group sebenarnya. Oh, oke, fine. Oke. Jadi, MNC itu ada MNC Peduli. Nah, mereka tuh yang menyalurkan kegiatan-kegiatan ini. Nah, mereka tuh yang menyalurkan kegiatan-kegiatan ini. Nah, yang pertama tuh ada MNC Bank yang ikut juga turut serta dengan Himpunan Mahasiswa Kedokteran Indonesia yang memberi pengobatan gratis pada saat itu tuh tahun 2017 untuk malaria, dan tahun 2017 untuk malaria dan demam berdarah. Jadi mereka bergabung dengan mahasiswa kedokteran Indonesia untuk turun untuk mengobati pasien gitu, Pak, dengan gratis. Nah, terus lagi hewan kurban. Jadi orang community gitu yang membutuhkan untuk memberikan hewan kurban. Lalu setiap tahunnya mereka ikut kegiatan donor darah berskala 3 bulan untuk membantu PMI mendapatkan darah yang mendukung edukasi. Jadi nggak setiap tahunnya, tapi ada beberapa kali mereka menyediakan kayak seminar atau
untuk kunjungan-kunjungan gitu untuk mengedukasi SMA, kuliah, dan juga yang lainnya, Pak. Dia tergabung di dalam MNC Peduli gitu ya. Iya, oke. Banyak kegiatannya, ya. Termasuknya kayaknya yang dilakukan oleh Orel juga ya, tergabung di MNC itu ya. Iya, Pak. Yang terakhir sih ini Pak, gotong royong untuk memotong rantai COVID itu, terus donor darah di Bogor. Oke. Ya, beberapa hal mungkin sama dengan perusahaan lain, misalnya donor darah, gotong royong, dan sebagainya, termasuk sekarang penanganan untuk pandemi ini ya. Oke, ada lagi, Val? Sudah? Sudah, Pak. Terima kasih. Iya, Pak. Kalau PT Pertamina yang saya ambil ini, dia memiliki tema Pertamina Sobat Bumi, di mana CSR-nya itu memiliki tujuan bahwa mereka fokus ke people, planet, dan profit. Di pilarnya itu ada 4. Untuk Pertamina sendiri itu ada Pertamina Cerdas, Sehati, Hijau, dan Berdikari. Tetapi dari Pertaminanya sangat menjelaskan secara detail bagaimana yang pertama ada Pertamina Village, itu di mana dia program pemberdayaan masyarakat di sekitar wilayah itu lebih memanfaatkan dengan potensi lokal. Dia bertujuan agar masyarakat yang dia bimbing itu bisa mandiri. Lalu habis itu ada employee volunteer. Dia lebih ke pegawai volunteer. Dia lebih ke pegawai dari Pertamina menjadi volunteer, entah itu bagian yang sedang daerah terkena bencana alam atau yang sedang terisolasi. Pokoknya itu tentang jadi volunteer. Lalu ada SMEPP atau program kemitraan. Jadi di sini Pertamina juga membantu para UMKM kecil untuk menjadi tangguh dan mandiri dan menyalurkan pinjaman. Jadi ada beberapa syarat dan pinjaman dana dari Pertamina itu sendiri. Lalu ada juga disaster management. Jadi beberapa bencana alam, jika ada suatu daerah yang terkena bencana alam, Pertamina langsung tanggap, interaction, quick response, penyerahan bantuan dan survei, pelayanan medis terhadap daerah yang terkena bencana alam, yang biasanya juga dibangun dapur umum. Lalu ada CSF, ini adalah menitik beratkan pada daerah yang terkena bencana alam, yang biasanya juga dibangun dapur umum. Lalu ada CSF, ini adalah menitik beratkan pada kemandirian ekonomi atau berdikari, agar generasi muda juga bisa berkembang. Dengan salah satunya F, ini adalah menitik beratkan pada kemandirian ekonomi atau berdikari, agar generasi muda juga bisa berkembang. Dengan salah satunya Kampung Bright Gas. Nah, di ini Kampung Bright Gas ini memberikan edukasi bahwa masyarakat menggunakan produk unggulan Pertamina agar gas itu bisa tersalurkan nggak hanya di kota-kota besar, tapi sampai ke kota-kota kecil juga. Lalu ada biodiversity, dia lebih focusing ke penanaman mangrove, penanaman pohon, pelepas liaran elang, bandol, serta hewan langka lainnya yang memang tujuannya Pertamina untuk agar hewan-hewan langka bisa hidup secara bebas. Lalu kalau ada Pertamina Scholarship, di mana pendidikannya ini diberikan beasiswa, itu contohnya ada sekolah 3T, yaitu ada pendidikan khusus dan lainnya. Lalu contoh konkretnya ada Sobat Bumi Reguler, Sobat Bumi Inspirasi Indonesia Timur, yang ada di Sumbawa, dan Hima, dan Himpana, serta Laskar Pelangi. Tahu Lalu artinya ada juga sekolah 3T nggak? Kalau sekolah 3T di sini belum dijelaskan. Oh, belum ada keterangan.
Nanti mungkin saya bisa cari. Oke, Kalau selanjutnya ada Pertamina Sehati. oke. Kalau selanjutnya ada Pertamina Sehati. Ini pos pelayanan terpadu dengan membangun posyandu, polindes, pusban. Pokoknya untuk penanganan gizi buruk dan perilaku hidup bersih dan sehat. Lalu ada juga Small Medium Enterprise Partnership Program and Social Responsibility. Dia ini lebih ke mengatur bagaimana program kemitraan membina lingkungan badan usaha milik negara karena Pertamina sendiri kan BUMN, jadi membentuk komitmen tahun nasional Pertamina. Pertamina juga membangun beberapa olimpiade sains secara nasional. Kira-kira seperti itu, Pak. Ya, oke. Kalau Pertamina memang karena dia perusahaan BUMN besar, hampir sama seperti misalnya Nestle dan sebagainya, kegiatan CSR-nya banyak sekali, beasiswa, lalu pemberian fasilitas pendidikan, donor darah, itu mungkin biasa. Namun ada beberapa hal yang menjadi luar biasa, misalnya dengan adanya desa binaan, ya. Lalu ada program bahwa para karyawan diberi kesempatan untuk memberikan dharma bakti dirinya mengajar di sekolah. Nah, ini juga unik, ya, yang sangat tidak biasa untuk dilakukan di Indonesia. Lalu kemitraan dengan UMKM, ya, usaha kecil, mikro dan menengah. Kemitraan dengan UMKM, ya, usaha kecil, mikro dan menengah. Lalu penanganan disaster, ya, disaster, bencana alam. Oke. Lalu yang berikutnya juga ada tentang bright gas, ya. Ada tentang bright gas, ya. Gas alam ini juga yang dilakukan oleh Nestle. Nestle itu mencoba untuk membuat bahwa kotoran sapi itu bisa diolah menjadi sumber daya gas untuk sebagai api. Nah, ini juga sangat berbeda. Oke, terima kasih. Kita cari yang unik-unik. Kita cari yang unik-unik, yang tidak hanya biasa kayak donor darah, beasiswa dan sebagainya, ya. Oke, lanjut ke Jarum. Ya, Pak. Halo, tes. Ya. Selamat pagi Pak Wisnu dan teman-teman. Saya ambil perusahaannya itu dari PT Jarum. Nah, PT Jarum sendiri ini memiliki organisasi tersendiri untuk mengurus khusus program CSR-nya, yaitu dinamakan Jarum Foundation namanya. Okay. Nah, Jarum Foundation sendiri temanya itu adalah dia sendiri dibagi jadi 5 pilar. Pertama ada jarum sumbangsi sosial. Nah, jarum sumbangsi sosial ini dia itu yang kayak biasa, yang seperti donor darah, katarak, sumbing, terus dia juga ada pembangunan panti sosial, terus juga dia ada mitigasi bencana, misalnya kayak kebakaran, itu dia juga membantu. Jarum beasiswa bulu tangkis. Di sini Jarum itu memfasilitasi para generasi muda yang ingin menjadi atlet bulu tangkis. Cara memfasilitasinya adalah Jarum mendirikan hall gor bulu tangkis di Jati Kudus dan di beberapa kota untuk memfasilitasi orang-orang yang ingin menjadi atlet dibina. Lalu juga ada pertandingan yang diselenggarakan oleh Jarum sendiri. Misalnya kita lihat kayak ada pertandingan khusus Jarum, biasanya itu yang dari klub-klub Jarum atau klub-klub lain itu bertanding di Jarum. Di Kudus lebih tepatnya. Terus juga dia menyelenggarakan dan mendukung berbagai kejuaraan nasional dan internasional juga. Jadi banyak kita tahu atlet-atlet dari Indonesia itu berasal dari klub Jarum sendiri. Nah, terus habis itu ada yang ketiga, programnya adalah Jarum Tree Slice. Di situ adalah Jarum membangun sebanyak mungkin berbunga. Biasanya dia sampai saat ini yang saya sudah baca, dia sudah menanam 2 juta pohon. Nah, di sini dia ada tujuannya adalah bertanggung jawab kepada lingkungan. Ini adalah bakti pada lingkungan. Lalu selain pohon juga dia menanam pohon itu dia tujukan untuk meneduhkan jalan, menyerap gas air hujan. Nah, yang keempat ada program Jarum Beasiswa Plus. Nah, yang menurut saya program paling unik dari Jarum adalah Jarum Beasiswa Plus-nya. Karena di sini
kita tahu PT Jarum sendiri itu adalah perusahaan rokok di mana banyak sekali generasi muda dari Indonesia yang lebih mostly tuh generasi muda Indonesia ngerokok gitu. Nah, ini adalah bentuk tanggung jawab dari PT Jarum sendiri untuk Indonesia, untuk masyarakat Indonesia di mana dia udah merusak banyak generasi muda dan produknya sendiri pun adalah produk yang negatif sehingga dia mempertanggungjawabkan dengan memberikan beasiswa dan beasiswa yang negatif sehingga dia mempertanggungjawabkan dengan memberikan beasiswa dan beasiswanya itu untuk satu Indonesia dari Sabang sampai Merauke dan nggak hanya ngasih uang aja tapi dia juga memberikan pelatihan, pembinaan. Dia mengumpulkan semua beasiswan Jarum yaitu adalah peserta beasiswanya di satu tempat seperti di Surabaya dia dikumpulkan di beasiswanya di satu tempat seperti di Surabaya dia dikumpulkan di salah satu kota walaupun dari Papua dari Sorong semuanya dikumpulkan dibiayai oleh Jarum lalu dikasih pelatihan pembinaan nggak hanya indoor aja nggak hanya seminar aja tapi juga kegiatan outdoor seperti outbound terus latihan kepemimpinan dan lain-lain nation building. Terus Jarum Foundation juga nggak cuma memberikan satu kali beasiswa tapi juga tiap bulan dia kasih beasiswa dan lain-lain. Jadi beasiswanya tuh nendang banget kalau misalnya saya bilang gitu, Pak. Terus Maksudnya gimana? Nendang banget maksudnya uang sakunya, ada juga untuk uang kuliahnya gitu, Pak. Terus habis itu dia juga ada kegiatan-kegiatan yang benar-benar sangat berfungsi untuk kita sendiri gitu. Terus dapat banyak teman kan dari kegiatan-kegiatan itu gitu, Pak. Nah, terus yang terakhir adalah programnya adalah Jarum Apresiasi Budaya. Nah, ini juga unik karena Jarum Foundation itu dia juga untuk melestarikan budaya gitu. Misalnya ini adalah bentuk kepedulian dari PT Jarum sendiri untuk kebudayaan Indonesia. Nah, dia itu di sini kegiatannya adalah apresiasi seni budaya Indonesia, mendirikan Galeri Batik Kudus. Jadi di sini Galeri Batik Kudus itu adalah di mana pengusaha-pengusaha kecil batik yang sukhan akan diberikan fasilitas berupa tempat di mana dia bisa menenun batik, terus bikin corak batiknya dan peralatannya semuanya disediakan oleh si PT Jarum. Makanya dia mendirikan Galeri Batik Kudus. Itu ada di Kudus. Dan ada Galeri Indonesia Kaya. Gitu, Pak. Ya, oke. Saya pernah, Pak. Pernah. Oke, good. Ya, karena itu adalah salah satu CSR-nya Jarum, ya. Artinya bagaimana dia mencoba untuk mengapresiasi budaya. Lalu juga teman-teman juga silakan kayak kalau nggak salah beasiswan Jarum itu juga terbuka untuk umum ya, Goldie ya. Pak, ya. Lalu setelah itu juga artinya dia tidak hanya konsentrasi kepada para atlet, tetapi juga masyarakat secara umum. Oke, terima kasih. Lanjut ke Otsuka. Selamat pagi, Pak Wisnu dan teman-teman. Jadi, yang saya dapat dari program CSR-nya di PT Otsuka Indonesia ini, yang pertama, itu dibagi 4. Yang pertama itu ada kesehatan masyarakat, dan programnya itu ada kesehatan masyarakat, dan program sendiri itu bernama Sehat Bersama Suka. Yang kedua itu ada lingkungan masyarakat, dan program sendiri itu bernama Go Green dengan Otsuka. Yang ketiga itu ada pendidikan masyarakat dengan nama programnya itu Pintar Bersama-sama dengan Otsuka. Dan yang keempat itu ada bencana alam dengan programnya sendiri bersama dengan Otsuka. Jadi yang pertama program CSR itu kesehatan masyarakat ini, CSR-nya PT Otsuka ini secara konsisten memprioritaskan pentingnya masalah kesehatan di beberapa wilayah gitu, kesehatan seperti suplemen gizi dan cairan infus, karena kan kita tahu juga Otsuka ini kan berada di dalam bidang industri farmasi gitu. Jadi emang yang fokus dari kegiatan CSR di PT Otsuka ini adalah kesehatan masyarakat dan pendidikan masyarakat. Iya Pak, yang kayak Pocari Sweat. Kayak Bijon gitu kan? Apa namanya? Pocari Otsuka punya? Pocari Sweat, Pak. Oh, Pocari Sweat. Nah,
gitu-gitu. Nah, terus juga itu pendidikan masyarakat itu ada tujuannya dari PT Otsuka ini, itu masyarakat itu ada tujuannya dari PT Otsuka ini itu untuk memperbaiki kesejahteraan masyarakat melalui bidang pendidikan dan meningkatkan akses pendidikan di Indonesia. Nah, yang sudah dijalankan oleh PT Otsuka ini tersendiri itu ada contohnya di penerimaan beasiswa tingkat SD Otsuka ini tersendiri itu ada contohnya di penerimaan beasiswa tingkat SD, SLTA dan SLTP untuk warga sekitar di Kelurahan Kalerejo Malang. Terus juga ada untuk di lingkungan masyarakat PT Otsuka ini kayak yang biasa-biasanya untuk go green, terus juga untuk meningkatkan kayak yang biasa-biasanya untuk go green, terus juga untuk meningkatkan komitmen manajemen dalam rangka tanggung jawab perusahaan terhadap lingkungan dan konservasi alam. Terus yang terakhir itu ada bencana alam. Bencana alam ini PT Otsuka ini fokus dalam keprihatinan kepada masyarakat gitu Pak yang terkena dampak bencana alam. Contohnya keprihatinan kepada masyarakat gitu Pak yang terkena dampak bencana alam. Contohnya waktu sekitar tahun 2014 yang lalu kalau nggak salah PT Otsuka ini memberikan donasi bencana alam melalui gempa bumi di Aceh. Seperti itu. Oke, artinya dia walaupun bergerak di bidang food and beverage kan kalau nggak salah hanya Pocari Sweat atau ada produk lain dia? Ada Pak kayak Sojoy gitu-gitu Pak. Oh, Sojoy, oke. Artinya memang makanan atau ya food and beverage company yang lebih kepada kesehatan gitu ya. Ya. Dia tidak hanya fokus kepada kegiatan CSR yang berbidang kesehatan, tetapi juga untuk program cerdas bersama Otsuka, pendidikan ya, lalu bencana alam dan sebagainya. Oke, terima kasih. Terima kasih Pak. Kita lanjut ke Unilever. Miss Unilever siapa nih? Nena nggak masuk nggak suaranya. denger. Ayo Pak. Ya, jadi Unilever itu punya 4 bagian divisi. Yang pertama itu ada divisi care for area surrounding, sama divisi humanitarian aid. Nah, yang pertama itu ada Public Health and Education Program. Nah, jadi Public Health dan Education Program ini program CSR yang memberi fokus pada kebersihan dan kesehatan di dalam masyarakat, Pak. Jadi contoh yang dalam masyarakat, Pak. Jadi contoh yang benar-benar terlihat saat ini itu seperti kampanye cuci tangan dan sabun Lifebuoy. Terus ada juga program edukasi kesehatan gigi dan mulut, yaitu di perusahaan Pepsodent. Jadi perusahaan Lifebuoy dan Pepsodent ini sebenarnya fokusnya itu kepada sekolah-sekolah. Sekolah-sekolah gitu Pak. Jadi kita mendatangi ke sekolah-sekolah. Contohnya waktu itu sekolah saya juga didatangi di Lifebuoy dan Pepsodent ini. Nah, dia itu memberikan program kalau pentingnya untuk bergaya hidup sehat dan juga mempromosikan kalau misalnya kita itu harus hidup sehat dan juga menjaga gigi kita gitu Pak. Nah, kemudian ada Jakarta Green and Clean atau GCC. Jadi Jakarta Green and Clean ini udah berdiri lama banget Pak, dari tahun 2006 kalau nggak salah, sampai dengan tahun ini masih ada kegiatan yang berkolaborasi dengan UI bersama dengan Yayasan Rumah Pelangi. Nah, jadi program ini tuh kita mempromosikan tentang dukungan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta dengan Kementerian Lingkungan Hidup untuk memberikan apresiasi kepada para pelaku bangsa. Kemudian ada Small Medium Enterprise Development Program. Jadi ini bersangkutan dengan Mayora tadi Pak. Nah, ini itu merupakan kegiatan yang dilakukan dalam bentuk kerjasama Small Medium Enterprise bersama Black Soybean Farmers Development. Program ini bekerjasama dengan Universitas Gajah Mada, yaitu di mana kita mempromosikan untuk mengajak para petani agar mampu memberikan jaminan pasar dengan komitmen membeli komoditas petani dengan harga yang disepakati bersama-sama. Contohnya itu seperti Malika atau kerajaan, atau disebut juga dengan kerajaan kalau orang-orang sana bilangnya, tapi lebih dikenal dengan Malika. Juga dengan kerajaan kalau orang-orang sana bilangnya, tapi lebih dikenal dengan Malika. Kemudian ada Humanitarian Aid Program.
Humanitarian Aid Program ini berfokus pada bantuan kemanusiaan seperti Pertamina tadi Pak. Jadi selama ada pasca bencana seperti kayak kemarin misalnya kayak bencana seperti kayak kemarin misalnya kayak program kayak ada bencana-bencana alam itu dia akan membantu untuk memberikan program berupa sumbangan makanan maupun pangan seperti itu. Kemudian yang terakhir itu ada udah Pak, itu aja. Ya, Unilever itu kan memang produknya banyak banget ya. Kita tahu dari misalnya Pepsodent ya kan, lalu juga ada kecap Malika tuh kecap apa ya? Bango. Malika Bango, Pak. Bango ya. Oke, nah itu mereka sendiri sudah melakukan CR. Misalnya kalau Pepsodent itu dengan adanya kegiatan sikat gigi, mengundang dokter, ID untuk sikat gigi kemana ke sekolah-sekolah yang ada di mana di desa-desa sana, misalnya seperti itu. Lalu mereka, Anda pernah lihat iklan kecap? Nah, itu adalah salah satu bagaimana dia juga sama seperti Nestle, sama seperti perusahaan lain. Dia mencoba untuk membangun petani-petani yang ada di sana agar apa? Petaninya pinter, produknya bagus, produknya diambil oleh si perusahaan itu. Sehingga mereka menciptakan produk yang memang produknya diambil oleh si perusahaan itu, sehingga mereka menciptakan produk yang memang berkualitas tinggi, harganya bersaing, dan itu sangat memberikan benefit seperti yang pernah kita sampaikan kemarin. Benefitnya seperti itu, mutual benefitnya seperti itu. Oke, good. Kita lanjut, Kompas benefitnya seperti itu. Oke, good. Kita lanjut, Kompas Gramet. Kompas Gramedia. Karin. Ya Pak, saya Pak Karin Pak. Iya. Boleh videonya diaktifkan. Boleh Pak. Nanti kalau ada kendala dalam suara nggak apa-apa ya Pak, soalnya lagi ada pembangunan Pak. Ya. Cepat aja, yang inti-intinya aja. Yang sama misalnya beasiswa. Halo, selamat siang Pak Wisnu dan teman-teman sekalian. Saya akan mempresentasikan hasil program CSR di Kompas Gramedia. Adapun program CSR di Kompas Gramedia adalah yang unik, yang saya lihat adalah pertama di bidang CSR di bidang pendidikan, budaya, serta lingkungan. Di bidang pendidikan, Kompas Gramedia mengusung tema Aku Baca Gerakan Literasi Nusantara. Nah, di mana Kompas Gramedia ini meluncurkan program dengan tujuan untuk memajukan literasi masyarakat melalui aku bagikannya ke daerah-daerah khususnya di berbagai daerah seantero Indonesia. Kedua adalah Kompas Gramedia memiliki Kompas Gramedia Music Club, yang mana ini merupakan program pelatihan musik yang diadakan Kompas Gramedia bekerja sama dengan musisi profesional yang diperuntukkan. Kemudian Kompas Gramedia juga mengadakan Kompas Gramedia English Club, dan ini kegiatan belajar bahasa Inggris secara gratis yang diperuntukkan untuk anak di sekitar kantor pusat di sekitar Palmera Selatan. Kemudian di CSR dibagikan program Bentara Budaya. Di dalam Bentara Budaya ini menampilkan bentuk dan karya cipta budaya yang mungkin pernah tradisi. Kemudian setiap tahunnya biasanya Bentara Budaya ini digelar setiap tahunnya lebih dari 100 acara di 4 lokasi Bentara Budaya. 100 acara di 4 lokasi Bentara Budaya. Kemudian yang paling unik menurut saya adalah di bagian lingkungan, yang mana Kompas Gramedia mengadakan yang namanya Kampung Koran. Nah, di Kampung Koran ini Kompas Gramedia memanfaatkan beberapa kaum ibu-ibu atau mungkin anak muda, beberapa kaum ibu-ibu atau mungkin anak muda yang tertarik untuk meningkatkan kreativitasnya. Jadi koran dari Kompas Gramedia itu dibuat jadi suatu kreasi teman-teman. Dan aku pernah dapat kemarin, itu koran terus dijadikan kayak tempat kotak pulpen dan lain sebagainya. Kemudian
yang kedua adalah Kompas Gramedia mempunyai bank sampah. Nah, kenapa menurut saya ini menarik? Karena di sisi lain kan Kompas Gramedia kan produknya kan pakai itu kan dapat menyebabkan sampah. Nah, tapi Kompas Gramedia ini mengambil sebuah kebijakan di mana mereka membuat yang pertama adalah bank sampah agar nantinya koran yang sudah selesai kita baca tidak kita biarkan perekonomian, begitu teman-teman. Jadi menurut saya yang paling menarik ada dari segi lingkungannya. Terima kasih Pak. Iya. Terima kasih semuanya. Betul, jadi Kompas itu karena produksinya adalah media cetak, jadi dia juga kalau nggak salah, kalau kalian pernah mendengar, mereka juga punya yang namanya Kompas Muda, artinya yang Kompas Muda itu memiliki perpustakaan-perpustakaan yang ada di beberapa wilayah di Indonesia, dan yang mengkoordinir adalah para kaum muda seumuran kalian. Yeah. Nah, mengkoordinir adalah para kaum muda seumuran kalian. Yeah. Nah, Kompas Muda ini mereka juga membantu untuk adik-adik yang ada di sekitar perpustakaan Kompas Muda ini, entah mungkin dengan belajar membaca, belajar apapun dan sebagainya. Nah, entah mungkin dengan belajar membaca, belajar apapun dan sebagainya. Nah, program dari Kompas ini juga sepertinya hampir mirip dengan yang teman-teman lakukan. Anda juga melakukan gelar tikar, kan ya? Nah, artinya teman-teman itu juga sudah melakukan kegiatan CSR. Sadari teorinya kayak apa, tetapi teman-teman itu membantu masyarakat dengan mengembangkan edukasi pendidikan anak muda atau SD atau SMP dan sebagainya, tanpa sadari kalian itu sudah melakukan kegiatan CSR. Hanya kalian nggak ngerti teorinya seperti apa. Nah, nanti kita akan belajar teorinya CSR yang nanti teman-teman presentasikan. Tetapi gelar tikar itu sudah merupakan salah satu kegiatan CSR, termasuk siapa tahu kemarin teman-teman juga membantu untuk kegiatan sosial pandemi. Nah, itu juga ya. Lalu Kompas itu juga memiliki bank sampah. Nah, bank sampah ini tapi di daerah Surabaya ada satu daerah yang memang pimpinan setempat itu mengadakan bank sampah. Tujuannya apa? Agar sampah itu tidak terbuang percuma dan menyebabkan banjir atau menyebabkan limbah, tetapi dikumpulkan. Setelah itu sampah itu ditimbang. Nah, sampah itu di timbangan itu nanti dikonversikan menjadi rupiah. Misalnya Rp5, Rp20, Rp100, dan sebagainya dikumpulkan, terus hasil dari tabungan itu bisa untuk membayar PLN. Bayangkan. Sangat hebat sekali untuk program oleh Kompas, tetapi mungkin tidak sampai untuk membayar PLN ya, tetapi paling tidak dia memiliki bank sampah. Oke, kita lanjut ke Astra. Selamat pagi Pak Wisnu dan teman-teman. Hari ini saya akan menjelaskan tentang CSR PT Astra Internasional. Jadi Astra ini mempunyai public contribution, itu dia punya dua sisi, yaitu Astra Green Company. Yang pertama itu berfokus kepada lingkungan, dan Astra Friendly Company itu berfokus kepada sosial masyarakat. Nah, Astra Green Company ini dia itu melakukan, yaitu Astra Green Company yang pertama itu berfokus kepada lingkungan, dan Astra Friendly Company itu berfokus kepada sosial masyarakat. Nah, Astra Green Company ini dia itu melakukan program seperti pengurangan limbah, emisi gas rumah kaca, dan juga dia mengefisiensi masyarakat. Nah, Astra Green Company ini dia itu melakukan program seperti pengurangan limbah, emisi gas rumah kaca, dan juga dia mengefisiensi sumber daya alam. Lalu dia juga menerapkan zero workplace incident. Nah, kalau dalam Astra Friendly Company ini, dia itu memiliki 4 pilar. Yang pertama ada kesehatan, lalu ada pendidikan, lalu ada lingkungan, dan juga income generating activities. Di kesehatan, Astra ini Indonesia, di mana itu mendonasikan kacamata, dan dia juga memiliki
program yang bernama Kampung Berseri Astra yang tersebar di 30 lokasi di Indonesia. Lalu juga dia melakukan pembinaan posyandu, menyediakan kantong darah, serta menyediakan mobil kesehatan dari Astra. Dalam pendidikan, Astra mempunyai sekolah binaan yang menyangkut software, hardware, dan brandware. Nah, sekolah ini sudah didirikan sebanyak 14.000 oleh Astra. Lalu juga ada rumah 14.000 oleh Astra. Lalu juga ada rumah pintar, sekolah adiwiyata, dan juga guru binaan serta beasiswa yang diberikan oleh Astra kepada masyarakat di Indonesia. Lalu juga dalam lingkungan, Astra melakukan program penanaman pohon lingkungan. Astra melakukan program penanaman pohon, juga penanaman pohon mangrove, dan juga perbaikan hutan kota dan taman kota, dan juga melakukan eco-edu river, dan juga ada bank sampah. Nah, pada yang terakhir itu ada income generating activities. Ini merupakan program Astra untuk beberapa orang yang di Indonesia yang putus sekolah, dan Astra membuat sebuah kelompok binaan untuk masyarakat penerima program ini yang bernama. Lalu juga ada di IGA ini juga ada lembaga pengembangan bisnis serta lembaga keuangan mikro. Gitu, Pak. Nah, jumlah pemuda yang putus sekolah itu dibina oleh Yayasan Dharma Bakti Astra, dan CSR Astra ini. Ya, oke. Nah, Astra itu produknya adalah otomotif, dan kalau kita mencoba untuk memberikan contoh CSR yang dilakukan oleh otomotif, apa? Terkesan bahwa apa sih yang bisa dilakukan oleh Astra karena produknya otomotif. CSR itu melakukan CSR tidak hanya kita bisa lintas. Artinya, kalau misalnya perusahaan semen, perusahaan keramik, perusahaan otomotif, secara akal sehat, gimana ya cara melakukan promosi produknya? Ternyata tidak serta-merta dengan kegiatan CSR yang ada hubungannya dengan produk dan jasa. Kita bisa mencoba untuk tidak langsung kepada produk dan jasa, tetapi kita lewat kegiatan-kegiatan yang ada hubungannya misalnya dengan pendidikan, lewat budaya, lewat community services, ya, termasuk tadi yang ada income generating activities, ya, termasuk Astra itu juga ada. Nah, kalau Anda lihat di Astra One Indonesia kalau nggak salah, atau Indonesia One, ya, ya. Untuk Indonesia, iya Pak. Ya, itu seluruh kegiatan Astra tuh ada di video situ. Anda bisa lihat. Oke, thank you, Madeline. Lanjut ke Johnson & Johnson. Saya, Pak. Lanjut ke Johnson & Johnson. Saya, Pak. Selamat pagi, Pak Wisnu dan teman-teman. Saya memilih PT Johnson & Johnson Indonesia. Jadi karena Johnson & Johnson itu lebih ke berfokus pada perawatan kesehatan, jadi dia CSR-nya itu lebih ke perawatan kesehatan, jadi dia CSR-nya itu lebih kepada kegiatan sosial yang berfokus pada kesehatan. Yang pertama itu ada volunteer month. Volunteer month itu jadi seluruh karyawan Johnson & Johnson itu dia ikut berpartisipasi dalam kegiatan volunteer untuk mengedukasi kepada anak-anak yang di sekolah terpencil atau anak-anak yatim piatu tentang pembelajaran dan kesehatan. Terus lanjut itu dia lanjutan dari si volunteer moon ini. Jadi volunteer moon ini juga bukan hanya kegiatan mengedukasi, tapi juga sekalian sebagai pencari penggalangan dana. Dan penggalangan dana itu yang mereka dapatkan dari para si karyawan, mereka gunakan untuk kegiatan operasi gratis untuk anak berbibir sumbing, dan dari kegiatan tersebut juga si karyawan jadi ketika melakukan kegiatan tersebut konsep dari kegiatan bebas ditentukan oleh si karyawan yang
dalam hari itu sedang melakukan volunteer. Misalnya pada kayak kegiatan yang Hari Pendidikan Nasional, itu dia mengundang 500 anak-anak di sekolah terpencil, 500 anak-anak di sekolah terpencil untuk menghadiri edukasinya di halaman Istana Negara dan bekerja sama dengan pemerintah Indonesia, khususnya dalam bidang anak-anak dan untuk mengedukasi dan bermain bersama. Selanjutnya itu medical mission ini juga ada pelatihan pijat untuk bayi. Jadi karena sekarang ini jadi Johnson & Johnson itu bekerja sama dengan Ikatan Dokter Anak Indonesia untuk melakukan dan mengedukasi bidan serta ibu bagaimana mengenai stimulasi pemijatan bayi yang benar dan bermanfaat bagi perkembangan secara optimal. Itu aja sih. Ya, ada hal yang unik juga dari Johnson & Johnson ini adalah employee volunteering ya, artinya karyawan itu hampir sama seperti yang dilakukan oleh Pertamina. Karyawan untuk mereka mendedikasikan diri kepada masyarakat. Nah, ini nanti akan ada di presentasi kalian. Anda bisa ambil ini, lalu Anda coba cari contohnya seperti apa. Karena ini sangat unik sekali dan ini masih jarang. Kenapa masih jarang? Karena itu kita harus konversikan dengan dikonversikan dengan gaji berapa dan sebagainya. Makanya masih jarang banget yang namanya perusahaan di Indonesia melakukan employee volunteering ini. Sangat sering teman-teman mendengar ada beasiswa donor darah, tentang pelayanan kesehatan, entah operasi-operasi apapun, lalu cek posyandu, apapun, employee volunteering ini. Nah, Anda bisa nanti kembangkan sendiri. Oke, kita lanjut ke BCA. Selamat pagi Pak Wisnu dan teman-teman. Dalam kegiatan CSR BCA ini dibagi menjadi 3 jenis, yaitu yang pertama ada BCA Smart Solution, dan yang kedua ada BCA Synergy Solution, yang ketiga ada BCA Quality Business Solution. Nah, yang pertama itu BCA Smart Solution itu lebih ke arah ke bidang pendidikan. Nah, bidang pendidikan ini ada program beasiswa, terus ada membantu sarana dan prasarana. Bidang pendidikan ini ada program beasiswa, terus ada membantu sarana dan prasarana pendidikan khususnya untuk sekolah-sekolah yang kurang mampu di daerah-daerah terpencil. Itu contohnya itu misalnya sekolahnya jauh dari rumah dan BCA itu memberi fasilitas akses anak-anak ini untuk mempermudah ke sekolahnya itu. Terus yang bidang pendidikan selanjutnya itu ada partnership atau bekerja sama dengan pendidikan maupun perguruan tinggi. Nah, itu tuh di situ BCA memfasilitasi seminar kuliah umum untuk mempersiapkan mahasiswa memasuki dunia kerja. Terus yang kedua itu BCA juga menyelenggarakan pelatihan untuk guru-guru, khususnya untuk guru-guru di Indonesia Timur itu supaya mengajar di kelasnya. Yang ketiga itu BCA juga mendukung pengembangan laboratorium perbankan di Fakultas Ekonomi dan Bisnis UGM. Selanjutnya, masih di bidang pendidikan, ada juga pembelajaran finansial. Nah, pembelajaran finansial ini kan pembelajaran kepada mahasiswa dan siswa untuk bagaimana cara mengelola uang jajan mereka, bagaimana cara mereka menabung, bagaimana mereka bisa menabung di simpanan mahasiswa atau sebagainya. Nah, terus yang kedua itu ada BCA Synergy Solution. BCA Synergy Solution ya kesehatan, lingkungan maupun empati. Kalau di budaya itu, kalau misalnya dilihat dari sekarang kan lebih ke arah budaya barat kita ngikutinnya atau budaya yang lainnya. Nah, BCA ini berusaha melestarikan budaya Indonesia dengan bekerja sama dengan Wayang Indonesia.
sejak generasi muda belajar tentang wayang dan memahami nilai-nilai seni wayang agar dapat melestarikan wayang Indonesia ini sendiri ke depannya. Terus yang kedua itu ada program empati. Program empati ini lebih ke bencana alam, membantu bencana alam. Kemudian Bakti WCA yang ini untuk dia bekerja sama dengan dokter spesialis mata, klinik, Bakti Medika, terus PMI donor darah. Kemudian ada pelestarian lingkungan. Pelestarian lingkungan sini lebih ke arah pelestarian flora dan fauna. Cuman di sini BCA yang terlihat itu lebih ke arah pelestarian flora dan fauna. Cuman di sini BCA yang terlihat itu lebih ke arah pelestarian fauna. Misalnya itu ada Borneo Orangutan Rescue, terus ada juga konservasi penyu di Banyuwangi. Terus yang terakhir, jenis yang terakhir itu BCA Quality Business Solution. Terus yang terakhir, jenis yang terakhir itu BCA Quality Business Solution. Ini lebih ke arah membantu bisnis-bisnis yang ada di Indonesia. Nah, contohnya itu ada wisata Gua Pindul di Yogyakarta. Itu kan dia terletak di desa-desa gitu, Pak. Nah, jadi BCA ini berusaha bekerja sama membantu wisata tersebut supaya dipermudah, apalagi waktu itu dengan mempermudah tiketing, BCA itu menyediakan electronic data capture dengan cara bisa memakai melalui, pokoknya sekarang lewat digital gitu Pak pembayarannya. Nah kemudian ada juga di daerah Bali juga ada di desa itu mau dibuka seperti villa dan wisata. Nah di situ BCA bekerja sama untuk servis dan pelayanannya gimana, kayak gitu Pak. Ya, nah BCA ini kebetulan ya dia pinter sih ya, artinya dia adalah lembaga keuangan dan dia mencoba untuk memberikan kegiatan CSR yang memang langsung berhubungan dengan produk dan jasanya, yang memang langsung berhubungan dengan produk dan jasanya, misalnya memberikan bantuan apapun untuk desa wisata, pengembangan wisata dan sebagainya, tetapi menggunakan produknya dia. Tanda kutip curang kan sebenarnya. Ya, tetapi itu caranya untuk berbisnis. Tetapi itu caranya untuk berbisnis dengan covernya adalah CSR. Seperti itu. Seperti dia memberikan pelatihan mengenai keuangan. Sebenarnya kan dia promosi produknya dia. Agar kita menjadi nasabahnya. Sebenarnya kan dia promosi produknya dia. Agar kita menjadi nasabahnya dia. Kayak misalnya beberapa bank lain itu juga mencoba untuk ada namanya desa wisata atau pengembangan UMKM. Kalau teman-teman pernah hadir di JCC event batik terbesar yang seperti ada handicraft dan sebagainya di JCC apa namanya? Saya lupa. Nah, itu UMKM yang dari desa-desa itu datang ke Jakarta untuk pameran produk-produk kerajinan. Biasanya di atas booth itu tertulis desa binaan bank apa, desa binaan bank apa. Nah, artinya apa? Mereka mencoba untuk memberi pelatihan keuangan, mereka mencoba untuk memberi modal dan sebagainya. Tetapi in return secara timbal balik mereka harus menjadi nasabah dari banknya. Nah, itulah bagaimana cara kita tanda kutip jualan lewat komunikasi, bukan komunikasi pemasaran tetapi lewat jalur CSR. Kalau kemarin kita bicara Komsar, kita bicara lewat promosi, sales promotions dan sebagainya. Tetapi sekarang kita bicara lewat promosi, sales promotions dan sebagainya. Tetapi sekarang lewat balutan kegiatan CSR. Ya, oke, kita lanjut ke Danone Aqua. Terima kasih. Sama-sama. Bapak. Iya Pak, saya. Bapak boleh. Terima kasih. Sama-sama. Bapak. Iya Pak, saya. Bapak boleh izin kamar mandi ke Iya. toilet? Mangga. Saya juga Pak mau ke toilet. Iya, mangga. Iya, oke.
Oke, selamat pagi Pak Wisnu dan teman-teman. Di sini saya memilih CSR dari PT Danone Aqua yang memiliki tekad bisnis, lingkungan, dan masyarakat, serta memastikan berkelanjutan dengan cara menjaga kelestarian lingkungan, hidup, dan serta memberikan manfaat bagi masyarakat di sekitar wilayah operasional. Dan yang kemudian diimplementasikan melalui 3 pilar yang dijalankan di lewat CSR kegiatan ini. Dipayungi oleh suatu program yang namanya Aqua Lestari. Jadi yang pertama itu ada lingkungan. Aqua turut berkontribusi dalam inisiatif melakukan konservasi lingkungan. Fokus kegiatan konservasi yang dilakukan Aqua pada saat ini adalah pembibitan di hutan dan daerah tangkapan air. Program ini dinamakan Hutan Sekolah. Kenapa Hutan Sekolah? Karena dalam program ini Aqua melibatkan juga sekolah-sekolah supaya ikut serta dalam upaya pelestarian lingkungan. Murid dan guru dari ketiga sekolah dengan pendampingan perseroan dan kebun raya Bogor mengembangkan pembibitan pohon keras dan buah di lingkungan sekolahnya masing-masing. Dan yang selanjutnya adalah air bersih hidup sehat. Program air bersih hidup sehat merupakan program yang dirancang oleh Aqua untuk berkontribusi dalam upaya perbaikan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan kesehatan lingkungan. Lalu ini diimplementasikan oleh Aqua melalui program di Kampung Dermaga, Babakan Pari, yang lokasinya berdekatan dengan sumber air Kubang. Di dalam program ini, kegiatan yang dilakukan adalah membangun instalasi pompa, penampungan air, dan MCK umum. Selain pembangunan sarana-sarana tersebut, Aqua tetap merencanakan untuk melanjutkan program ini dengan pelatihan dan penyuluhan perilaku hidup bersih bagi masyarakat sekitarnya. Dan selanjutnya adalah pendidikan, school program. Program ini bertujuan untuk memperkaya dalam bentuk dukungan pendidikan dari perseroan. Aqua mulai memberikan kontribusi tersebut kepada 25 sekolah dasar di sekitar lokasi pabrik berupa pengembangan infrastruktur maupun kelengkapan lain yang terkait dengan aktivitas belajar mengajar. Kegiatan sosial antara lain yang sudah dilakukan oleh Aqua adalah khitanan massal dan pembagian hewan kurban setiap tahun di sekitar pabrik. Yang selanjutnya pengobatan gratis di Desa Mekarsari dan Babakan Pari bekerja sama dengan Bulan Sabit Merah Indonesia cabang Sukabumi. Dan selanjutnya adalah perbaikan saluran air untuk penanggulangan banjir di sekitar pabrik Citerem. Dan juga Aqua melakukan kegiatan CSR sosialnya itu di seluruh Indonesia juga, salah satunya program air bersih di NTT. Aqua memiliki program CSR yang disebut WASH. Dan singkatan dari Water Access, Sanitation, Hygiene Program, yang bertujuan untuk meningkatkan lingkungan bagi masyarakat prasejahtera. Melalui program WASH, Aqua berkontribusi secara aktif dan berkelanjutan untuk memberikan solusi atas berbagai masalah yang berkaitan dengan penyediaan air bersih di Indonesia. Program ini mendapatkan penghargaan Corporate Social Responsibility untuk bidang kesehatan kepada Danone Aqua yang diberikan langsung oleh Menteri Kesehatan pada saat itu atas implementasi atau Water Access, Sanitation, Hygiene, WASH. Ya, seperti yang teman-teman tahu, sebenarnya Aqua itu punya banyak masalah sebenarnya. Secara mungkin kita tidak pernah tahu, tetapi Aqua itu sebenarnya bermasalah. Jadi dia mengambil sumber-sumber air itu kan akan menjadi habis. Karena air-air itu yang dikonsumsi oleh kita, air Aqua itu adalah air murni sebenarnya, bagus. Tetapi dia selalu mengambil sumber daya alam, dan itu kan lama-lama habis. Artinya, orang-orang di pegunungan sana, di pedesaan sana juga akan mengalami kekeringan karena air. Tapi, Aqua pintar. Dia punya programnya, misalnya tadi hutan sekolah, dia punya programnya yang kayak iklan air minum Sudekat. Dia pernah menonton iklannya itu kan. Nah, itu citra yang dibangun oleh Aqua sehingga 1 liter untuk 10 liter. Ya, itu program yang tadi Pak untuk WASH program itu sukses loh. Jadi
kita beli 1 liter untuk mendonasikan 10 liter, dan itu citra Aqua keren sampai sekarang. Tidak ada perusahaan air mineral manapun yang bisa menyaingi hal spesifik ini, kegiatan atau kampanye yang khusus untuk Aqua ini, dan itu membuat Aqua citranya semakin naik. Tidak ada yang mengalahkan, walaupun sekarang kita lihat ada ribuan air minum dalam kemasan, tetapi kalau kita jalan keluar ngomong Aqua, bukan keluar ngomong Aqua, bukan ngomong air mineral, ya kan? Itu yang menjadi kemarin pertanyaan saya, brand differentiation. Itu dia pinter. Oke, kita lanjut. Pak, saya izin ke toilet ya, Pak? Ya, mangga. Kapal api. Nih. Toilet ya, Pak? Ya, mangga. Kapal api. Nih. Selamat siang Pak Wisnu dan teman-teman. Saya mengambil kapal api. Kenapa saya mengambil kapal api? Karena menurut saya tujuan CSR-nya itu untuk mengapresiasi dan mengungkapkan rasa terima kasih dari kapal api untuk para pekerja dan masyarakat yang telah membantunya untuk memproduksi hingga membeli produknya. Nah, yang pertama itu dalam bidang pendidikan. Di bidang pendidikan, kapal api memberikan renovasi 4 sekolah di Tanah Toraja, di sekitaran kebun miliknya. Itu dengan cara membangun dan memberikan fasilitas yang layak untuk anak-anak yang bersekolah di situ, serta mengganti meja, buku, pulpen, dan segala macam. Dan tidak luput di bidang kesehatan, kapal api juga membangun 2 poskesdes di dekat situ untuk ibu-ibu atau anak-anak yang sakit, sehingga dapat mendapatkan fasilitas. Di tahun 2019, PT Santos Jaya Abadi membuat program kreatif Ecopreneur, di mana karyawan diminta untuk membuat satu perkebunan sendiri, kayak hidroponik, tas-tas limbah yang dari limbah-limbah yang sudah tidak dipakai dijadikan barang yang layak dipakai dan dijual. Dan hasil dari penjualan itu untuk kegiatan sosial peduli veteran di Surabaya. Dan di tahun 2020, kapal api atau mitra-mitra dari kapal api untuk mengapresiasi dan rasa terima kasih bahwa mereka tetap mau berjuang untuk ekonomi yang di Indonesia yang lagi turun istilahnya. Mereka tetap mau survive untuk berjualan, walaupun nggak sepenuhnya bisa mereka profitnya bakal sebesar biasanya, seperti itu, Pak. Iya, oke. Satu yang ternyata kapal api, kita mungkin hampir tidak pernah mendengar ya gaungnya dia melakukan kegiatan. Hampir tidak pernah mendengar ya gaungnya dia melakukan kegiatan CSR, tetapi ternyata dia juga melakukan kegiatan CSR-nya. Salah satunya yang terkenal ternyata Ecopreneur, di mana dia berkontribusi untuk pelatihan hidroponik dan juga kemasan-kemasan dari latihan hidroponik, dan juga kemasan-kemasan dari produk kapal api ini dibuat menjadi barang-barang yang sekarang namanya 3R, recycle, reduce itu ya, tas-tas dan sebagainya itu, dan hasilnya untuk hidup dari para veteran-veteran ini. Oke. Kita lanjut. Oke, thank you. Telkom. Selamat pagi Pak Wisnu dan teman-teman. Jadi saya mau ngebahas tentang Telkom. Jadi Telkom itu kan salah satu perusahaan BUMN nih. Salah satu perusahaan buat ada My Teacher, My Hero. Jadi itu guru menerapkan pembelajaran digital. Jadi dia lebih ke arah pendidikan. Terus ada juga dia membuat pustaka digital atau yang biasa disebut PADI. Jadi dia membuat perpustakaan online gitu Pak. Jadi bisa social digital leaders itu lebih pengembangan sistem. Nah, itu tuh ada
bisa berupa sosial, hukum, lingkungan, human resource, sama teknologi bisnis. Terus habis itu ada Telkom Craft juga. Jadi Telkom itu menaikkan UKM, human resource, sama teknologi bisnis. Terus habis itu ada Telkom Craft juga. Jadi Telkom itu menaikkan rakyat UKM itu dengan membuat suatu kerajinan sehingga dia bisa membantu pembuat tim UKM itu. Menaikkan rakyat UKM itu dengan membuat suatu kerajinan sehingga dia bisa membantu pembuat tim UKM itu untuk meningkatkan ekonomi masyarakatnya. Terus membuat satelit juga untuk masyarakat. Meningkatkan ekonomi masyarakatnya. Terus membuat satelit juga untuk masyarakat. Nah, sarana umum baru-baru ini Telkom tuh membuat sarana umum pembangunan ibadah, memberi internet selama masa pandemi ini, dan memberikan gerakan kemarin mendapatkan top CSR of the Year tahun 2020 karena dia membantu kepada Ikatan Dokter Indonesia di masa pandemi ini. Dia membagikan masker gratis, terus hand sanitizer, dan juga kalau untuk di bidang pendidikan ya Telkom ini seperti kita tahu dia itu punya masyarakat. Ya, salah satu yang sangat unik dari Telkom adalah dia punya pustaka digital itu tadi. Artinya dia mencoba untuk memberikan akses untuk membaca buku atau sumber-sumber apapun secara digital, dan ini tersebar di hampir seluruh wilayah ya, Priscil ya. Sangat menonjol dari Telkom memang. Salah satunya juga tentang My Teacher My Hero ya, kalau nggak salah ya. Ya, Pak. Ya, itu juga. Itu program yang memang menjadi unggulan dari Telkom. Oke, terima kasih. Kita lanjut ke kalau BNI. Ya, saya Pak. Selamat pagi Pak Wisnu dan teman-teman semua. Jadi BNI ini ada dibagi dua CSR-nya, bagian di bidang sosial sama lingkungan hidup. Di bagian sosial sama seperti yang lain, kayak membantu dalam bencana alam. Contohnya waktu tahun lalu, kurang lebih yang saya baca, 350 juta untuk renovasi masjid, musola, tempat ibadahnya di sana. Terus untuk membangun lagi rumah-rumah yang kena kebakaran sama tanah longsor tersebut. Terus ada bantuan pendidikan dan pelatihan. Untuk pendidikannya ini, BNI memberikan beasiswa kepada anak sekolah dasar. Terus dan BNI ini memberikan beasiswa kepada anak kuliah yang sudah aktif. Jadi di semester 2, bukan yang baru mau masuk, tapi yang sudah aktif karena BNI melihat IPK minimalnya itu 3. Jadi ada persyaratannya itu IPK minimalnya 3. Terus ada bantuan peningkatan kesehatan. Contohnya pada saat COVID ini, pemberian melakukan tes gratis swab, terus habis itu ada pembagian masker, terus ada pembagian hand sanitizer, contohnya itu dibagi ke PT Pos Indonesia. Terus habis itu ada bantuan pengembangan sarana dan prasarana umum. Contohnya itu kayak yang tadi juga sih, yang udah rusak, yang kena yang triplek-tripleknya bocor, sering kebanjiran gitu, Pak. Terus bantuan sarana ibadah, terus bantuan sosial kemasyarakatan. Nah, di bantuan sosial kemasyarakatan ini, contohnya ini waktu di Surabaya. Jadi BNI membantu masyarakat jadi dia menggunakan kartu BNI untuk jadi sistemnya ditransfer uangnya ke kartu itu, jadi para warganya bisa menggunakan kartu itu untuk belanja kebutuhan sehari-hari. Terus kemudian ada Kampung BNI. Nah, Kampung BNI ini pernah mendapatkan penghargaan di ASEAN pada tahun 2012 sebagai CSR terbaik se-ASEAN. Kampung BNI ini jadi BNI memberikan pinjaman kepada para pelaku usaha kecil di pedesaan dengan suku bunga yang rendah. Jadi pinjamannya itu sekitar 6 juta dan suku bunga yang rendah. Jadi pinjamannya itu sekitar 6 juta sampai 20 juta
dengan suku bunga 6% sampai 13% per tahunnya. Nah, ini contohnya ini Kampung BNI ini udah tersebar di seluruh Indonesia. Contohnya itu ada di Muara Angke. Tapi BNI bukan saja contohnya itu ada di Muara Angke. Tapi BNI bukan saja memberikan pinjaman, tapi dia juga memberikan pelatihan. Jadi contohnya di Muara Angke dia memberikan pelatihan kepada para nelayannya untuk mendapatkan pengetahuan bagaimana cara promosinya. Terus habis itu ini ikannya di nelayannya bukan hanya cuman menjual saja, tapi juga dapat pengetahuan. Terus dia juga di daerah Muara Angke itu membangun gedung serbaguna, terus membangun masjid, terus membantu para nelayan dalam memperbaiki kapal-kapal yang rusak untuk mencari ikan. Terus ada Kami Bersama dan beda di antara bank-bank lain. Karena di Kami Bersama BNI ini, BNI menjamin hidup TKI, tenaga kerja Indonesia, di luar negeri. Jadi BNI ini bukan hanya CSR di dalam negeri saja, tapi dia bisa sampai ke luar negeri, contohnya di Singapura. Beasiswa keterampilan kepada para TKW di Singapura. Dengan diberikan keterampilan salon, terus habis itu menjahit, komputer. Tapi bukan hanya di luar negeri saja, Pak. Jadi BNI juga memberikan di luar negeri saja, Pak. Jadi BNI juga memberikan itu kepada keluarga TKW itu di Indonesia. Jadi memberikan sumbangan setiap hari raya Ramadan, atau misalnya BNI Pasar Murah Kado Natal. Terus BNI juga mendirikan BNI Pasar Murah Kado Natal. Terus BNI juga mendirikan rumah edukasi TKI, khusus TKI, yang ingin berangkat ke tempat tujuannya di Indramayu, Jawa Barat, dengan fasilitas yang sangat memadai seperti Wi-Fi, kursus bahasa Inggris, agar nanti saat sampai di tempat dia bekerja memiliki keterampilan yang memadai. Terus habis itu di lingkungannya ada BNI Go Green, sama seperti yang lain sih Pak, kayak membuat lubang biopori, menanam tumbuhan. Terus habis itu si BNI juga memiliki mendorong kartu kredit BNI yang bekerja sama dengan WWF. Terus fitur adopsi orang utan, dan BNI juga membiayai proyek-proyek ramah lingkungan yang dijalankan oleh klien BNI, seperti pembangkit listrik tenaga panas bumi, biomas, biogas, bibit 1 juta tanaman keras di Sentul, Bogor. Udah, Pak. Iya, oke. Jadi melalui ilmu ini sebenarnya banyak tawaran-tawaran beasiswa yang bisa teman-teman apply sebenarnya. Mulai dari tadi BNI, ada Pertamina, ada Mana, dan sebagainya. Banyak banget termasuk yang Jarum itu tadi. Nah, kalau memang memungkinkan silahkan apply. Saya rasa juga memungkinkan sekali untuk teman-teman apply. Nah, balik ke BNI, salah satu program CSR BNI yang terkenal memang adalah Kampung BNI. Jadi dia benar-benar memberikan support kepada kampung-kampung yang notabene nelayan. Kayak di tempat mana lagi kampung batik, di tempat mana lagi kampung wisata. Nah, kampung-kampung ini memang diberdayakan untuk membuat potensi ini lebih unggul lewat BNI. Sehingga permodalan, pelatihan, dan sebagainya sangat disupport oleh BNI. Makanya dia sangat terkenal di ASEAN. Membuat BNI itu punya banyak cabang di luar negeri, khususnya di ASEAN. Itu yang membuat, karena apa? Negara-negara lain percaya bahwa BNI sudah membuat banyak kegiatan nih CSR-nya. Otomatis siapa tahu nanti banyak kegiatan nih CSR-nya. Otomatis siapa tahu nanti di negara kita, misalnya di negara A, B, C, misalnya seperti itu, juga bisa memberdayakan masyarakat sekitar. Nah, itu yang dipercaya. Sehingga tidak jarang BNI itu jelajah banknya sudah sampai di ASEAN. Itu karena jelajah banknya sudah sampai di ASEAN. Itu karena saya dapat cerita ini dari anak kelas malam yang memang bekerja di BNI, dan dia cerita soal ini. Oke, kita lanjut ke terakhir. Nah, ini yang kita belum dapat info sama sekali. Jessica dari Angkasa Pura. Silakan. Ya, Pak.
Selamat siang, Bapak dan teman-teman. PT Angkasa Pura itu Angkasa Pura II Persero adalah salah satu badan usaha milik negara yang bergerak dalam bidang pelayanan. PT Angkasa Pura II itu mengelola 13 bandara udara di seluruh Indonesia. Tapi salah satu yang terbesar itu yang pasti adalah Soekarno-Hatta, Halim, dan Kuala Namu. Nah, karena dia bergerak dalam bidang jasa pelayanan, suatu kebijakan yang dibuat dalam peraturan perusahaan nomor 38 itu tentang Master Plan Eco Airport. Nah, itu Master Plan Eco Airport itu ada dibagi menjadi beberapa program. Programnya itu ada kualitas udara, terus tanah, limbah, lingkungan alami, dan yang terakhir itu ada kesehatan masyarakat. Nah, dalam semuanya itu dibuat program-programnya itu untuk mewujudkan suatu kebijakan yang dibuat sama Angkasa Pura itu, yaitu Master Plan Eco Airport. Kebijakannya itu dibuat untuk menjunjung tinggi penggunaan air, polusi udara yang terjadi akibat pengoperasian di bandara udara itu kan sering banget tuh keluar masuk pesawat, jadi itu penanaman pohon, terus pemberian air gratis, dan yang terakhir itu melalui program Bina Lingkungan yang dilakukan selama Angkasa Pura, yaitu pembagian 6.000 masker dan 54 kursi roda untuk orang-orang yang membutuhkan, terutama itu untuk orang-orang tua yang ada di sekeliling lingkungan bandara udara, gitu, Pak. Artinya dia banyak untuk berderma ya sebenarnya ya, memberikan bantuan dan sebagainya ya. Namun tidak menutup kemungkinan dan sebagainya ya. Namun tidak menutup kemungkinan dia juga mencoba untuk melakukan beberapa pembenahan fasilitas, misalnya cara untuk go green, fasilitas kebisingan dan sebagainya yang sehubungan dengan produknya dia ya. Oke, Jessica. Ya, lanjut tadi ya. Oke, Jessica. Ya, lanjut tadi berbicara mengenai pelatihan untuk TKI dari BNI. Saya juga mendapatkan informasi bahwa Mandiri juga melakukan hal yang sama. Mereka melakukan pelatihan di TKW-TKW di Hong Kong, sehingga TKW lakukan pelatihan di TKW-TKW di Hong Kong, sehingga TKW-TKW di Hong Kong itu pada akhirnya lambat laun menjadi sedikit jumlahnya karena mereka sudah dilatih untuk menjadi entrepreneur, sehingga mereka kembali lagi ke Indonesia dan mencoba menjadi wirausaha di Indonesia, sehingga meminimalisir ya. Kita tahu bahwa devisa memang besar dari TKI, TKW dan sebagainya, tetapi ada beberapa faktor yang membuat mereka saya kembali lagi ke Indonesia aja deh, karena keluarga di Indonesia dan rasa kangen dan sebagainya, sehingga Mandiri mencoba untuk memberikan bantuan dengan pelatihan dan juga permodalan. Nah, ini juga salah satu contoh bagaimana kita membuka nasabah. Nah, sekarang saya minta 10 menit lagi. Kita kemarin membahas mengenai pokok ya, 4 hal pokok yang kemarin saya tanyakan ke teman-teman juga, bagaimana kegiatan CSR atau kampanye CSR ini dapat memberikan dampak kepada satu, brand differentiation. Nah, dalam hubungannya dengan brand differentiation, diferensiasi brand atau cerita teman tadi, teman-teman sudah tahu sebenarnya apa yang menjadi ciri dari perusahaan tersebut yang tidak dimiliki oleh perusahaan lain sehingga brandnya muncul. Jadi kayak misalnya tadi Aqua, dia adalah satu-satunya perusahaan yang unggul dalam air minum dalam kemasan, air minum dalam kemasan. Dia satu-satunya perusahaan yang membuat WASH, yang tadi program WASH untuk daerah di daerah timur sana di Flores atau di NTT, untuk daerah di daerah timur sana di Flores atau di NTT sana, air bersih
Dan itu membuat diferensiasi brand. Dia membuat pembedaan brand. Di antara brand sejenis air minum dalam kemasan, dia muncul sendiri. Dia berbeda sendiri. Sehingga namanya muncul. Nah, itu juga sama seperti misalnya kayak diri. Sehingga namanya muncul. Nah, itu juga sama seperti misalnya kayak BNI. Dia muncul. Karena apa? Dia terkenal dengan kampung BNI. Sama juga dengan Pertamina. Dia muncul karena dia memiliki kegiatan-kegiatan yang tidak dimiliki oleh perusahaan. Differentiation, pembedaan brand. Kalau kita berbicara mengenai komunikasi pemasaran, pembedaan brand itu adalah gimana bahwa produk kita tuh misalnya kalau dikonsumsi ya, enak, kemasannya unik, dan sebagainya. Nah, itu kalau komunikasi pemasaran. Nah, kalau dalam CSR, pembedaan brand dilihat dari apanya CSR itu berbeda. Kayak misalnya Unilever, emang ada perusahaan sejenis yang bisa melakukan misalnya sikat gigi, kampanye sikat gigi untuk anak-anak. Nggak ada perusahaan sejenis Unilever yang melakukan itu. Sehingga nama Unilever dari Pepsodent. Oke. Yang berikutnya apa nomor 2? Saya lupa. Human resources, Pak. Human resources. Nah, gini. Kalau di dalam human resources, teman-teman kan sudah tadi menyebutkan bahwa beberapa kegiatan itu dilakukan di ring. Nah, ini tujuannya apa? Kalau misalnya Anda melakukan kegiatan CSR di dalam ring yang dekat dengan perusahaan atau dekat dengan pabrik, satu, human resource. Perusahaan Anda itu bisa dijaga oleh perusahaan setempat. Dijaga. Dari perusahaan Anda itu bisa dijaga human resource-nya di situ. Kedua, jika kalau misalnya Anda melakukan beasiswa, kita bisa aja loh buat yang namanya sebuah peraturan bahwa Anda yang mendapatkan beasiswa, Anda nanti kembali lagi ke perusahaan ya. Betul kan? Sehingga apa? Perusahaan Anda mendapatkan sumber daya manusia yang unggul, sumber daya manusia yang berbeda, yang itu bisa mengembangkan perusahaan. Misalnya, beasiswa untuk mahasiswa mengembangkan perusahaan. Misalnya, beasiswa untuk mahasiswa. Nanti pada saat mahasiswa lulus, dia wajib bekerja di perusahaan itu. Artinya apa? Dia nggak usah repot-repot mencari orang, seleksi psikologis dan sebagainya, tetapi anak yang sudah dibeasiswain seleksi psikologis dan sebagainya, tetapi anak yang sudah dibeasiswain ini disuruh kerja di perusahaan itu. Sama dengan kayak misalnya memberikan beasiswa kepada karyawan. Karyawan diberikan beasiswa tujuannya apa? Agar karyawannya dapat nantinya memberikan efek baik kepada semakin berkembang dengan perkembangan dari pemikiran atau pendidikan dari si karyawan. Seperti itu. Selain itu, efek untuk human resource adalah perusahaan mencoba untuk mengembangkan masyarakat sekitar. Jadi dari beberapa kegiatan-kegiatan yang sangat berkontribusi terhadap pengembangan pendidikan masyarakat, ya kan? Nah, sehingga mereka juga dari sisi human resource juga mengembangkan pendidikan masyarakat. Nah, kalau pendidikan masyarakat berkembang, mereka juga bisa memberikan efek kembali ke perusahaan, memberikan pelatihan kepada peternak sapi, memberikan pelatihan kepada petani kopi, memberikan pelatihan kepada siapapun, kampung di desa wisata, kampung nelayan, atau kampung apapun dan sebagainya. Nah, itu akan memberikan efek balik kepada perusahaan dari sisi human resource. Paham ya? License to operate, Pak. License to operate. Nah, ini tadi yang saya contohkan dari BNI. Kenapa BNI itu bisa membuka operasi banknya sampai ke ASEAN, sampai ke Asia sana? Karena dia melakukan kegiatan-kegiatan CSR itu banyak Indonesia, sehingga jika dia mengembangkan sayap, mengembangkan misalnya membuka outlet di luar sana, membuka bank di sana, license, izin untuk beroperasi itu bisa mudah. Contoh misalnya Anda punya perusahaan di Jakarta.
Anda mau mengembangkan sayap ke Jogja, Anda mau mengembangkan sayap ke Sumatera Utara. Yang dilihat sekarang adalah, sekarang kan masing-masing provinsi memiliki otonomi daerah. Mereka bisa mengembangkan daerahnya masing-masing, ya kan? Anda tahu sekarang Surabaya begitu pesatnya. Anda tahu sekarang Surabaya begitu pesatnya. Anda tahu sekarang Bandung, Bogor begitu pesatnya. Karena apa? Mereka memiliki otonomi. Mereka memiliki otoritas untuk mengembangkan wilayahnya. Nah, kalau Anda perusahaan dari Jakarta ingin mengembangkan sayap ke daerah-daerah, itu, yang dilihat apa? Yang dilihat adalah kinerja CSR. Kalian pernah punya kegiatan CSR apa? Sehingga apa? Kalau kita melihat dari konsep CSR kemarin, mengembangkan masyarakat untuk sehingga license to operate, dengan Anda mencoba untuk melakukan kegiatan CSR ini akan membuka izin beroperasi di tempat-tempat lain. Itu akan lebih mudah karena pemerintah daerah akan melihat bahwa oh, ini pasti bisa izin untuk beroperasi lebih mudah, lebih gampang didapatkan karena kegiatan CSR sudah dilakukan banyak untuk community services, untuk layanan pengembangan kemasyarakatan, kemandirian masyarakat, sehingga oh ya, ini untuk mengembangkan bisnis di Sumatera Utara, mengembangkan bisnis di Yogyakarta misalnya, bisa lebih gampang nih, bisa menjadi mandiri, potensi masyarakat menjadi lebih berkembang, masyarakat lebih bisa diberdayakan nih, sehingga kotaku bisa menjadi lebih naik. Itu tujuannya. Ya, oke. Yang terakhir, kalau nggak salah, risk management ya. Nah, kalau risk management sekarang ya. Nah, kalau risk management sekarang gini deh. Kalau di perusahaan Anda, perusahaan teman-teman, misalnya Anda sekarang sedang bekerja di salah satu perusahaan, lalu Anda melakukan pelatihan, misalnya seminar atau pelatihan atau workshop tentang latihan, misalnya seminar atau pelatihan atau workshop tentang K3, kesehatan dan keselamatan kerja. Tujuannya untuk apa? Tujuannya bahwa karyawan di tempat Anda dapat bekerja dengan baik, selamat. Karena apa? Manajemen resiko. Kita mencoba meminimalisir resiko. Saya kasih contoh gampang deh gini. Frisian flag. Di Frisian flag itu kakak-kakak kalian yang pernah KP di Frisian flag itu tiap hari dikasih susu. Terus ada satu hari adalah hari buah. Karyawannya sehat sehingga tidak ada yang sakit. Kalau sakit itu resiko siapa? Perusahaan kan? Perusahaan yang nanggung kan? Sehingga biaya keluar banyak. Betul nggak? Iya. Jadi kita mencoba untuk meminimalisir resiko dengan mengadakan kegiatan CSR yang gampang, sesuai dengan produk, karena yang memberikan akses untuk ke gym, ada kan? Pernah mendengar? Nah, itu juga, bahwa karyawannya dibuat sehat. Itu. Jadi kalau karyawan sehat, produktivitas karyawan meningkat, kinerjanya bagus, ya otomatis produktivitas dan profit dari karyawan. Tidak diberikan pelatihan, misalnya pelatihan untuk keselamatan kerja, penggunaan safety belt untuk mereka yang membersihkan kaca-kaca bangunan dan sebagainya, atau di pertambangan dan sebagainya. Kalau mereka ada kecelakaan kerja, siapa yang menanggung? Perusahaan. Kalau perusahaan yang biaya dikeluarkan, boros, nah kita meminimalisir resiko-resiko negatif itu. Itu sama seperti kita melakukan kegiatan-kegiatan CSR yang ada entah di ring dari pabrik kita, dari perusahaan kita, atau ada di luar ring, di tempat A, di tempat B, dan sebagainya. Itu meminimalisir resiko. Kalau misalnya ada pemberitaan buruk mengenai perusahaan kita, masyarakat ini bisa sedikit meredam. Enggak kok, dia memberikan bantuan banyak ke kita, dia memberikan fasilitas ini ke desa kita, ini dan sebagainya. Nah, dia memberikan fasilitas ini ke desa kita, ini dan sebagainya. Nah, itu adalah cara untuk meminimalisir resiko. Sehingga dari semua yang teman-teman sebutkan ini, kegiatan-kegiatan ini bisa kita sempitkan menjadi 4 manfaat yang sangat besar dari melakukan kampanye atau kegiatan.
manfaat yang sangat besar dari melakukan kampanye atau kegiatan CSR. Gitu. Jelas ya, 4 hal ini ya. Oke. Ada pertanyaan? Tidak? Cukup? Oke. Kalau sudah cukup, saya rasa sudah panjang sekali pertemuan kita hari ini. Terima kasih. Untuk di minggu depan silakan Anda melihat ke e-learning lagi. Jangan lupa Anda sudah nyicil untuk presentasi karena di pertemuan setelah UTS langsung presentasi dan beberapa contohnya bisa dari contoh-contoh yang sudah Anda sampaikan ini. Karena semoga aja ini nanti bisa semakin memperkaya teman-teman, ya. Oke, terima kasih untuk hari ini. Terima kasih, Pak. Sehat selalu. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih ya, Pak.